Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, mempertemukan kita, memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini kita senantiasa mensyukurinya. Dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah berarti kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan dan kita kumandangkan kepada baginda kita, kekasih kita, panutan kita, idola kita, dan pemimpin kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan risalahnya hingga akhir hayat kelak. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sekarang masih di awal tahun 2020. Kita harus bisa merefleksi kehidupan kita di tahun ini, mengaca dari tahun kemarin. Ketika kita sudah bercermin dari tahun kemarin, seperti apakah tahun kemarin? Ketika kita sudah melihat bagaimana yang telah kita lakukan, bagaimana yang telah kita jalankan, bagaimana yang telah kita perbuat di 1 tahun silam yang kita jalankan, tentunya kita akan bisa merubah diri, merubah kondisi, merubah tatanan, merubah lembaga, merubah kilau ini menjadi yang lebih baik lagi. Tahun kemarin seperti ini, tahun sekarang harus lebih baik. Jangan sampai kita tahun kemarin seperti ini, kemudian tahun sekarang
seperti ini lagi, berarti tidak ada hasil ketika kita minimal sama, apalagi kurang. Dan tentunya pada diri kita, bagaimana diri kita? Hari kemarin kita melakukan seperti ini, kemudian hari ini kita melakukan seperti ini, berarti kita tidak berhasil hari ini. Tapi ketika hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti kita ada peningkatan dalam menjalankan hidup ini. Setidaknya peningkatan amal-amal soleh kita. Ini yang harus kita jadikan cermin dalam hidup ini. Terus kita evaluasi, kita lihat, kita introspeksi diri kita. Seperti apa diri kita? Karena apa, saudara-saudara sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hadiah kepada kita, yakni hadiah al-faizun, kata Allah. Apa itu al-faizun? Al-faizun adalah sebuah kemenangan yang akan kita rasakan, yang akan kita nikmati, yakni di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-faizun adalah sebuah kemenangan, sebuah kebahagiaan, sebuah kesenangan hidup kita yang paling abadi di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dari sekarang. Bagaimana kita bisa menjadikan orang-orang faiz, menjadikan orang-orang yang faizun, menjadi orang-orang yang muflihun dalam hidup kita kelak nanti. Jangan sampai kita pengen menjadi orang-orang faizun, menjadi orang-orang muflihun, kemudian kita santai-santai, nggak pernah beramal soleh. Yang kita jalankan amalnya amal salah, bukan amal soleh. Amal salah memang banyak, amal soleh lebih banyak. Kok kenapa kita masih melakukan amal-amal salah, padahal amal soleh banyak? Inilah saudara-saudaraku yang harus kita introspeksi dalam hidup kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saudara-saudara sekalian, ayat ini merupakan refleksi hidup kita untuk akhir kelak nanti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Kita Allah. Setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita harus bisa mengevaluasi diri kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah diri kita, periksalah diri kita. Tentunya banyak kekurangan-kekurangan kita, banyak kelalaian-kelalaian kita, banyak kehilafan-kehilafan kita. Banyak sekali kealpaan-kealpaan kita, kesalahan-kesalahan kita dalam hidup. Introspeksi diri situ. Oh, ternyata kita tidak tahu bagaimana diri kita. Salah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu bagaimana diri-diri kita. Sampai di dalam hati kita yang paling dalam pun Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa. Sampai boleh jadi kita semua yang hadir di sini hanya sekedar duduk dan diem, mengikuti kewajiban setiap pagi. Allah tahu. Allah Maha tahu. Kenapa Allah Maha tahu?
Karena Allah sampaikan, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan, apa yang sedang kita perbuat. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Betul? Saudara kita, tetangga kita, teman kita, nggak ada yang tahu. Bahkan orang tua kita nggak ada yang tahu bagaimana diri kita. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Bahkan Allah sampaikan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh walaupun sebiji dzarrah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu dan Allah akan mencatatnya walaupun kecil. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang telah kita kerjakan, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak baik, walaupun sebiji dzarrah Allah akan mencatatnya. Kita nggak tahu bagaimana amal-amal kita, bagaimana perbuatan-perbuatan kita selama bekerja kita di sini menggapai amal-amal soleh. Saudara-saudara sekalian harus bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita sekalian di sini. Tidak hanya mendapatkan seleri, akan tetapi mendapatkan seleri yang paling besar adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa sih seleri dari kilau? Gak ada apa-apanya. Karena kita semuanya adalah untuk Allah. Kita bekerja untuk Allah, kita berjalan untuk Allah. Makanya niatkan kita ibadah karena Allah. Coba kita bayangkan bagaimana kita membantu orang-orang yang tidak mampu, bagaimana kita membantu anak-anak yang hafal Quran, bagaimana kita membantu anak-anak yang belum bisa sekolah, bagaimana kita bisa membantu orang-orang jompo, bagaimana kita bisa membantu orang-orang fakir miskin, bagaimana kita bisa membantu orang yang kelaparan, orang yang tidak bisa makan hari itu. Subhanallah, luar biasa. Jadi makanya kita harus benar-benar semangat dan terus semangat dalam hidup ini. Lihat bagaimana saudara-saudara kita yang tidak bisa apa-apa banyak. Bahkan saudara-saudara kita yang tidak sekolah banyak. Saudara-saudara kita yang tidak berpendidikan banyak. Kita sekarang subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk membantu orang lain. Subhanallah. Makanya harus disyukuri. Ya. Terus jangan sampai tambal sulam ditambal-tambal. Tuh, tetapkan, istiqomahkan kita. Ya. Dalam hidup berbuat untuk Allah ini. Ya. Dan jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam ayat selanjutnya, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Sudah dikasih kenikmatan oleh Allah, sudah dikasih keenakan oleh Allah, sudah dikasih sesuatu yang begitu bahagia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Masya Allah, ajaklah. Ya. Ketika kita
lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan penglihatan kepada kita, Allah yang memberikan pendengaran kepada kita, Allah yang memberikan kita bernafas, Allah yang memberikan kita bisa berjalan, Allah yang memberikan kita bisa seperti ini. Allah Subhanahu wa taala segala-galanya yang memberikan kita semua bisa begini. Kita lupa. Masya Allah. Bagaimana kalau kita lupa? Lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melupakan kita ketika kita lupa kepada kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, begitu nikmat penglihatan ini, kita ternyata tidak bersyukur. Coba lihat yang pakai kacamata. Senang gak pakai kacamata? Pengennya mah tidak, ya. Karena melihat yang kurang jelas, melihat yang kurang terang, maka Allah berikan kenikmatan dengan kacamata. Pengennya mah asli, gak pakai kacamata. Itu sudah diberikan kenikmatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kacamata. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu hebat memberikan kita ini. Allahu Ahad, Allah satu. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan segala-galanya dalam hidup kita, dan itu kita harus yakini. Jangan sampai kita tidak meyakini bahwasanya Allah semuanya, ya, yang memberikan segala-galanya. Ketika kita tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala-galanya, udah malapetaka kita. Syukuri nikmat yang ada yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, fansahum anfusahum, kata Allah. Allah akan lupakan kita ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering melihat pegawai-pegawai, kolektor-kolektor, pembisnis-pembisnis, ketika di waktu sholat di siang hari, sholat zuhur, kumpul ada di masjid. Saya pun pernah melihat tim kilau, subhanallah, zuhur ada di masjid, walaupun nun ada di sana. Ya. Saya pernah ketemu di masjid ini, ketemu di masjid ini, ketemu di masjid ini. Ya Allah. Kenapa? Karena ketika sudah ada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung bergegas. Hayya 'alas salat. Subhanallah. Hayya salat. Ya. Subhanallah. Kayaknya tenang kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala mengumandangkan azan melalui muazzinnya, memanggil kita untuk sholat. Ya. Makanya kita hidup itu harus diawali dengan minimal sholat fajar. Minimal sholat, insya Allah hidup kita akan cerah. Ya. Syukur sholat tahajud, minimal sholat fajar, insya Allah pagi-pagi itu cerah hidup kita, otak kita cemerlang, kecerdasan kita begitu hebat, hati kita bersih. Tapi lihat bagaimana kalau sholat kita subuhnya kesiangan, suntuk, subuhnya kesiangan, jam 6 baru bangun sholat subuh. Itu mah bukan sholat subuh, sholat suruh. Mending sholat suruh masih agak pagi, sholat duha. Ya Allah.
Dan itu harus merugi ketika kita tidak sholat subuh di masjid. Tidak diawali dengan sholat fajar menjelang subuh. Kita pengen tahu bagaimana rahasianya sholat fajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, barang siapa di antara kalian sholat fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri rezeki sebanyak rezeki itu langit dan bumi, dunia dan seisinya. Coba bayangkan. Kira-kira yang paling kaya siapa itu? Yang paling kaya hidup di dunia ini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki dunia dan seisinya. Siapa kira-kira? Yang paling kaya adalah kita. Orang yang sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki dunia dan seisinya. Semua adalah milik kita. Yang lain ngontrak. Yang lain ngontrak. Yang lain maneben. Ya Allah, begitu hebat ya, begitu nikmat hidup ini kalau kita terus jalan. Ya. Ulaika humul fasikun. Dan mereka lah orang-orang yang fasik. Ketika dia diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pura-pura tidak ingat, pura-pura beliuru, pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sekalian lupakan dia. Oleh karenanya dia adalah orang-orang yang fasik. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ya. Tidak akan sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni neraka itu sangat panas sekali, merasakan panasnya minta ampun. Akan tetapi penghuni-penghuni surga begitu nikmat, begitu bahagia, begitu enak, ya Allah, nikmatnya ketika kita ada di dalam surga. Nikmat dunia sudah didapatkan, separuh imannya sudah diraih. Yang belum nikah cepat. Kenapa? Separuh iman sudah dia jalankan. Sempurnalah iman ketika sudah menikah. Tinggal evaluasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, subhanallah. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, bagaimana ashabul jannati humul faizun. Penghuni-penghuni surga adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Itulah penghuni surga. Sahabat-sahabat yang ada di surga itu adalah orang-orang yang sukses hidupnya. Udah. Karena tujuan hidup kita adalah bagaimana kita bisa meraih surga, bisa meraih jannah Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Bidadari-bidadari sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 70 bidadari Allah siapkan. Subhan. Permaisuri yang perempuan akan menjadi seorang permaisuri dari raja. Bidadarinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, Pak.
Jangan khawatir cantiknya kalah dengan bidadari. Wanita soleha itu lebih cantik dibandingkan bidadari. Kenapa? Rahasianya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita soleha itu akan lebih cantik dibandingkan bidadari-bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kenapa? Karena bidadari surga tidak pernah menjalankan sholat, karena bidadari diciptakan di surga. Akan tetapi wanita-wanita soleha itu cantiknya, kecantikannya akan lebih hebat karena dengan sholat dan tilawah Al-Quran. Subhanallah. Itulah saudara-saudara sekalian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan refleksi 2020 ini akan lebih mantap lagi. Boleh jadi targetan kemarin sekian miliar, sekarang harus lebih dari tahun kemarin. Itulah target dan itulah yang akan kita hasilkan untuk membantu saudara-saudara kita yang perlu dibantu. Ya, begitu ya. Yang perlu dibantu. Dan ini penting bagi kita. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah sebagai motivator pagi, menjadi semangat pagi kita untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di Sayyidil Ayam ini. Mudah-mudahan di Sayyidil Ayam di hari Jumat ini Allah memberikan lebih keberkahan untuk kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang perlu disampaikan.